Ya, puji Tuhan, saudara-saudari. Di sini kami akan melanjutkan tentang pembahasan hukum hayat. Di sini saya mau membagikan tentang keberadaan hukum hayat. Yang pertama kami akan melihat dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 33. Di sana firman Tuhan mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku." Puji Tuhan, saudara-saudari. Di sini hati berhubungan dengan roh dan jiwa kita, saudara-saudari. Meskipun hayat memiliki kekuatan, namun kekuatan itu dikendalikan oleh hati kita yang kecil itu, saudara-saudari. Dan hati hanya dapat membuat kita mengasihi Allah dan cenderung kepada Allah, tetapi tidak dapat membuat kita menyentuh diri Allah itu sendiri, saudara-saudari, dan bersekutu dengannya. Hanya rohlah yang menyebabkan kita menyentuh diri Allah itu, saudara-saudari, dan bersekutu dengannya. Oleh sebab itu saya mengajak saudara-saudari, kita perlu dilatih setiap saat, saudara-saudari. Ketika kami masih muda, maka kami terus perlu melatih roh dalam diri kita, karena hanya lewat roh lah yang bisa menyentuh diri Allah itu sendiri, saudara-saudari. Puji Tuhan, kami akan melihat yang bagian kedua, yaitu cara menanggulangi hati. Ya, kami akan melihat dalam Yeskiel pasal 36 ayat 36, firman Tuhan di sana katakan, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan hati yang taat." Puji Tuhan, saudara-saudari. Karena itu, saudara-saudari, kalau kita ingin bertumbuh, maka kita perlu ditanggulangi, saudara-saudari. Hati kita perlu ditanggulangi. Ketika hati kita ditanggulangi, maka hayat kita dengan leluasa akan bertumbuh dalam diri kita, saudara-saudari. Maka itu betapa pentingnya kami perlu ditanggulangi. Hati kita perlu ditanggulangi. Hati yang keras itu perlu ditanggulangi, dijamu oleh diri Tuhan itu sendiri, saudara-saudari. Kita perlu meminta belas kasihan Tuhan agar kami dijamah oleh diri Tuhan, menjadi memberikan hati kita yang baru, agar kami benar-benar taat akan kehendak Tuhan, saudara-saudari. Kami akan melihat bagian yang ketiga. Di sana firman Tuhan katakan, yaitu syarat-syarat hukum hayat. Di sana firman Tuhan Markus pasal 12 ayat 30 katakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu." Puji Tuhan, saudara-saudari. Ketika kami percaya, maka kami menerima hayat Tuhan, kami menerima diri Tuhan itu. Tetapi ketika kami mengasihi, maka hayat kita itu keluar. Ketika kami mengasihi, maka ketika kami melakukan kasih itu, sehingga hayat itu mengalir keluar kepada saudara-saudara kita yang lain. Oleh sebab itu kami perlu melakukan kehendak Tuhan, yaitu kasih Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita dan segenap kekuatan kita. Dengan itu maka hayat kita akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang banyak bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih.